Wah, Ayah dan Andi sedang asik memperbincangkan apa sih? Ini Bu, tentang anekdot. Iya, Bu. Teks anekdot. Wah, terima kasih goreng pisangnya, Bu. Aduh, ternyata anekdot itu humor yang ada kritikan halusnya. Agak susah memahaminya karena kita harus paham makna tersirat yang ada di dalamnya. Kalau tidak, bisa gagal paham. Nah, betul kata ibumu, Andi. Jadi, tidak semudah itu. Kita harus bisa menganalisis kritik dan menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Gitu ya? Apakah kalian tahu cara menganalisis kritik yang disampaikan dalam teks anekdot dan menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot? Silakan simak pembahasan berikut. Kritik adalah kecaman atau tanggapan atau kupasan yang kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik dalam teks anekdot disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan atau kritikannya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Oleh karena itu, pencerita menggunakan ungkapan berupa kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis, yaitu kalimat yang bukan makna sebenarnya. Menganalisis kritik yang disampaikan dalam teks anekdot adalah menelaah sindiran dalam teks anekdot berdasarkan ungkapan atau idiom berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat dan maknanya, kemudian memberi tanggapan berupa simpulan. Berikut adalah contoh analisis kritik atau sindiran dalam anekdot. Contoh pertama, dosen yang juga menjadi pejabat. Kata, frasa, klausa, atau kalimat. Kursi, mempunyai makna idiomatis, jabatan. Kata, frasa, klausa, atau kalimat, takut kursinya diambil orang, mempunyai makna idiomatis, takut jabatannya direbut orang lain. Berdasarkan identifikasi kata dan klausa idiomatis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kritik berupa sindiran yang disampaikan ditujukan kepada para pejabat yang tidak mau atau takut dilengsarkan. Contoh kedua, cara keledai membaca buku. Kata, frasa, klausa, atau kalimat, keledai, mempunyai makna idiomatis, hewan simbol kebodohan. Kata, frasa, klausa, atau kalimat, keledai membaca buku hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Mempunyai makna idiomatis, kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai. Berdasarkan identifikasi kata dan kalimat idiomatis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kritik yang disampaikan dalam anekdot ditujukan pada pembaca yang membaca, tetapi tidak mengerti atau paham isinya. Menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot adalah memberi pendapat akhir berdasarkan makna tersirat yang terdapat dalam teks anekdot yang lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Berikut adalah contoh menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Contoh pertama, dosen yang juga menjadi pejabat. Uraian makna tersirat, kritik yang disampaikan ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya, melainkan jauh lebih dari itu, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legawa bersedia digantikan oleh orang lain. Simpulan, makna tersirat yang dimaksud lebih mengarah pada pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Pesan moral itu dapat ditemukan dari kritikan atau sindiran yang disampaikan melalui anekdot. Contoh kedua, cara keledai membaca buku. Uraian makna tersirat. Kritik yang disampaikan ditujukan kepada para pembaca, seperti pelajar, mahasiswa, dosen, pejabat, dan profesi lainnya agar memahami isi buku, isi perjanjian, dan lain-lain yang dibacanya. Tujuan yang ingin disampaikan adalah agar semua orang gemar membaca buku, karena membaca buku tanpa memahami isinya diibaratkan seperti keledai yang bodoh, apalagi jika tidak membaca buku sama sekali, berarti lebih bodoh daripada keledai. Simpulan, makna tersirat yang dimaksud lebih mengarah pada pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot, yaitu banyaklah membaca buku, karena buku akan menambah wawasan dan pengetahuan. Janganlah melakukan tugas dengan asal selesai saja, tetapi tidak ada hasilnya, seperti keledai yang hanya membalik-balik lembaran kertas sampai selesai, tetapi tidak tahu isinya.
Poin-poin penting pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Menganalisis kritik yang disampaikan dalam teks anekdot adalah menelaah sindiran dalam teks anekdot berdasarkan ungkapan atau idiom berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat dan maknanya, kemudian memberi tanggapan berupa simpulan. Menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot adalah memberi pendapat akhir berdasarkan makna tersirat yang terdapat dalam teks anekdot yang lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik.